Pokoknya Pak Jabar nggak bakal rugi deh. Tanahnya itu di pinggir jalan, Pak. Bagus lokasinya. Seorang ibu rumah tangga, Lili namanya, hatinya sedang gelisah oleh satu perkara yang diyakininya bakal mendatangkan malapetaka. Lantas gerangan perkara apa? Bengkel. Duduk perkaranya ialah Eko Budianto, suaminya, yang juga kepala desa, hendak menjual tanah milik desa. Dengan segala cara, Lili sudah berusaha membujuk suaminya, coba mengingatkan soal ancaman hukuman pidana penjara sesuai aturan perundangan, kecuali untuk kepentingan umum hak kepemilikan tanah desa dilarang dijual atau dilepaskan. Suara juga watak Eko memang keras. Kadangkala sikapnya beringas seperti orang tak waras. Bu, di mana kamu simpan surat tanah bengkok? Bapak jelas-jelas nyimpan surat itu di sini. Buktinya nggak ada. Kamu pindah kemana? Hah? Ayo, ngomong. Kamu pindah di mana? Jawab! Untuk apa, Pak? Mau Bapak jual? Iya. Jangan, Pak. Jangan. Itu melanggar hukum. Nanti Bapak bisa dipenjara. Apa? Di penjara? Coba kamu dengar baik-baik. Apa kamu pikir kalau Bapak tidak membayar hutang-hutang Bapak, terus Bapak tidak masuk penjara? Bapak nggak mau masuk penjara. Paham kamu? Nah, sekarang ayo. Berikan sertifikatnya. Ayo buruan. Ayo! Berikan! Sakit, Pak. Ayo, mana? Ayo! Jangan, Pak! Jangan! Anak kurang ajar. Mau apa kamu, hah? Bapak peringatkan ya. Jangan sekali-kali kamu ikut campur urusan orang tua. Paham? Pak, jangan sakiti ibu, Pak. Kalau Bapak mau cari lawan, carilah sepadan. Krisnanda Mega Pratama, putra sulung mereka, digilas tak berdaya. Kurang ajar. Mau? Nih, satu lagi, mau? Hah? Sosok pemarah Eko sang ayah membuat Mega trauma. Jagoan kamu di rumah ini. Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi biasa. Belum lagi tabiat Eko yang suka berfoya-foya, ditambah suka main judi dan wanita. Tika! Jangan sakiti anakku. Sertifikat yang ibu sudah ada di bawah kasur. Nah, begitu dong dari tadi. Kan urusan gak ribet begini. Gak ribut-ribut begini. Seperti tirani saja, Eko bertindak sesukanya, menindas keluarga selama memangku jabatan kepala desa. Ini harus dijual. Kalau nggak, Bapak akan mendekam dalam penjara. Anggap aja ini digadai. Toh nanti bakal Bapak tebus. Jangan, Pak. Jangan. Cewek kamu. Namun sudah terlambat, sang kepala desa bergerak cepat. Kedua pihak sudah sepakat. Harga sesuai perjanjian. Lili dan anaknya seringkali tak berdaya bila menghadapi Eko Budianto yang gelap mata. Tak jarang, Eko yang terbelit utang nekat menggelapkan aset milik desa Karanggebang. Ironisnya, bukannya jera, Eko malah terus berfoya-foya. Lambat laun perbuatannya telah mencoreng nama baik keluarga. Ngocok lu. Yang kalah ngocok ya. Orang kaya. Minum lu. Sabar, bro. Uang sudah menjadi candu bagi Eko. Hampir sabar malam ia langganan kongko. Sehingga meresahkan warga desa Karanggebang di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Selagi Eko menjabat kepala desa, tak satu pun warga berani mengutak-atik, menegur, apalagi melaporkan tindak tanduknya. Terlebih soal penjualan tanah desa. Sampai Eko Budianto lengser akhirnya saat ia gagal terpilih lagi sebagai kepala desa. Bagai buah si malakama, Eko tertimpa karmanya.
Ada apa ya, Pak? Permisi, Pak. Kami dari kepolisian ingin menangkap Bapak. Ini surat penangkapannya, Pak. Ini nggak benar, Pak. Nggak benar. Itu nanti jelasin di kantor saja. Ayo, Pak. tangkap dia. Saya nggak salah, Pak. Eko dijebloskan ke penjara usai dinyatakan bersalah bahwa ia terbukti telah menjual tanah desa. Sementara pihak keluarga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasrah. Sejak itulah keluarga Eko memasuki masa jahiliyah. Tindakan seperti tak kenal peradaban. Nanti saya di kantor ya, Bu. Ayo, ikut saya, Pak. Lepasin. Gue balik duluan ya. Bosan. Pasti dia lagi kan yang menang. Yuk, gue pulang duluan. Masa-masa ketika Krisnanda Mega Pratama mulai beranjak dewasa, bagai pinang dibelah dua. Mega mengikuti jejak ayahnya. Ia melakukan perbuatan yang sama, gemar berjudi dan main wanita. Mega Pratama tampil menjadi penguasa di rumah. Sebab selama Eko di penjara, Mega bertindak seenaknya. Bukannya mencari kerja atau memberi nafkah. Lantaran kerap membuat onar di desa, Mega Pratama ditakuti oleh warga walau perbuatannya mencemarkan nama keluarga. Sehingga nama Mega Pratama juga nama keluarganya reputasinya buruk di kalangan warga. Sesiapa tak ada yang berani mencari gara-gara, apalagi mengusirnya dari desa. Mengusik Mega tak ada yang berani, bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Setiap kali Mega mengakhiri malam, selalu mabuk-mabukan. Mega. Nak, bangun nak, pindah ke kamar. Mega, ayo pindah ke kamar nak. Jangan tidur di sini. Apa sih? Ganggu aja. Maka sempurnalah aib keluarga. Seperti ayahnya, begitulah Mega. Ibarat kutuk keturunan, perbuatan keduanya hanyalah melahirkan penderitaan. Hari itu adalah hari yang penuh sukacita. Ayo, Pak, Sebab hari itu Eko Budianto bebas dari penjara. Didampingi Lili istrinya, Eko akhirnya bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Wah, Bapak sudah kangen sekali sama mereka, Bu. Ayo kita masuk, Pak. Ayo. Awalnya sukacita mendadak berubah menjadi prahara. Ketika Eko berhadapan dengan Mega, Iya, Eko memetik karma luka lama. Mega, bangun nak. Ada bapak. Bangun nak. Mau apa bapak pulang? Kalau bapak nggak punya uang, nggak usah pulang. Apa kabar, Mega? Ini Bapak, Nak. Bapak, kamu tuli ya? Kalau nggak punya uang, nggak usah pulang. Pergi, pergi, Mega, pergi, sabar, Nak. pergi, Sabar. pergi. Ayo Aduh. bangun. Udah. Kamu benar-benar laki-laki. Kalau Mega. kamu benar-benar laki-laki harus berani. Sabar, Nak. Sabar. Bangun. Udah, Nak. Perempuan kamu nangis. Bapak Ayo kesakitan, Nak. bangun. Udah. Ayo. Awas ya, jika bapak macam-macam, saya bunuh bapak nanti. Sejak itulah
Mega mulai sering mengancam akan membunuh Eko ayahnya. Sejak itu pula, Eko mulai merasa takut dibunuh oleh anak sulungnya. Perang ego antara dua pria, ayah dan anaknya, yang tak pernah ada habisnya. Bu! Bu! Iya, Pak. Sini sebentar, Bu. Ada apa sih, Pak? Kenapa teriak-teriak begitu? Ini motor siapa? Motor Mega tadi malam dibawanya. Hah? Motor Mega? Iya. Yang bener, Bu. Dapat duit dari mana dia buat beli motor? Utangnya aja numpuk di mana-mana. Di mana dia? Jangan-jangan ini motor curian, Bu. Di pos kamling, Pak. Udah. Sekarang Ibu jemput dia. Bawa ke sini sekarang juga. Iya, Pak. Sadar suaminya hendak memantik perkara, Lili jadi gundah gulana. Pasalnya, watak Mega anaknya sama kerasnya dengan tabiat Eko suaminya. Konflik terbuka sudah di depan mata. Mega. Ayo pulang, Nak. Kamu dipanggil Bapak. Ada apa, Bu? Ada apa lagi, Bapak? Minta duit? Bukan, Nak. Ayo ikut. Nanti kamu tanya sendiri sama Bapak. Mega Pratama tak lagi gentar bila harus bertengkar dengan ayahnya yang sedang gusar. Sebab kini ia adalah lawan sepadan. Mega sudah lebih dari sanggup melawan. Saat tibanya Mega Pratama di rumah, nuansa teror kian melimpah. Kenapa, Pak? Pertemuan dadakan di teras rumah penuh Dasar bantah. anak durhaka. Sekarang juga kamu jelasin. Dari mana kamu dapat motor ini dan siapa pemiliknya? Itu bukan urusan Bapak. Jangan banyak tanya. Ini motor saya, urusan saya lah. Barangan kamu ya. Kamu sudah jual semua barang-barang yang ada di rumah ini. Dan uangnya kamu pakai untuk main judi, mabuk-mabukan, main perempuan. Sekarang itu urusan Bapak. Untuk menjaga nama baik keluarga. Apa? Nama baik keluarga? Jangan jadi orang munafik, Pak. Bapak itu sama kotor. Suka mabuk, suka judi, suka main wanita. Jangan-jangan Bapak waktu itu masuk penjara karena menjual... Ucapan Eko Budianto dianggap lelucon belaka. Sebab Mega tahu dan mengenal riwayat kehidupan bapaknya. Mega menuding Eko berlaku munafik. Sebab Eko tak bisa pula menampik bahwa dahulu ia bukanlah orang baik-baik. Awas, kalau Bapak berani macam-macam, gua habisi Bapak. Ayo, mau ngomong apa lagi? Bener kan? Lebih baik saya balik aja ke pos. Mega. Eko kehabisan kata-kata. Eko tak berdaya sebab yang disampaikan Mega adalah fakta seadanya. Seperti pil pahit ditelannya mentah-mentah. Buah dari kesalahan lamanya. Pasca bertengkar dengan Mega, Eko Budianto tak bisa tenang hatinya. Dikejar-kejar gelisah hari-harinya. Walau sudah berusaha, tampak mustahil untuk memejamkan mata. Sebab badai sedang berkecamuk dalam benaknya. Terpicu oleh perkataan pedas yang disemprotkan Mega. Hingga timbul niat Eko untuk menghabisi Mega. Ketika ia selalu teringat ancaman Mega akan membunuhnya. Eko gelap mata. Ia sudah lupa bahwa Mega ialah darah dagingnya. Dasar anak durhaka. Kamu ancam mau membunuh aku ya? Gak bakal. Kalau begitu, aku duluan yang akan membunuh kamu. Tunggu pembalasan. Niat kejam ditetapkan. Eko takkan lagi ubah haluan. Mega si sulung harus mati duluan.
Sementara di pos kamling tempat kongkonya, Mega tampak sudah tertidur pulas bersama teman-temannya usai menenggak arak Jawa. Lalu datanglah Eko dengan sebuah rencana. Eko hendak menghabisi Mega. Namun situasinya memaksa rencana ditunda. Kecewa, rencana berjalan tak lempang. Eko lantas pulang. Lantas tak diduga, Mega Pratama pulang ke rumah dalam kondisi mengantuk berat. Di ruang tamu, ia merebahkan diri langsung tertidur lelap. Eko pun melihat sebuah kesempatan emas bila mana Mega sudah tertidur pulas. Jikalau berdua, Eko tahu akan lebih mudah segalanya. Oleh karena itulah, Eko mengajak Udin teman karib Mega yang diam-diam menyimpan dendam terhadap Mega pula. Keduanya sepakat kerjasama, berdua beramacora adanya. Udin, anaknya udah tidur. Ayo, sekarang. Iya, Pak. Operasi senyap. Udin dimasukkan Eko ke rumahnya menyelinap. Mereka bisa melihat betapa Mega tidurnya lelap. Udin, sekarang juga kamu cari kain, kaos, atau apa aja ya. Saya mau masuk ke kamar dia. Ayo, buruan. Iya, Pak. Hati-hati, jangan berisik. Ajar, dasar anak durhaka. Jangan-jangan dia membunuh aku dengan pisau sangkur ini. Sekarang, rasakan sendiri sama kamu. Ini pembalasanku. Keduanya bersikuku pada rencana. Nyawa Mega harus berakhir malam itu juga. Teganya, Eko memutus napas anak kandungnya. Oleh karena takut dibunuh, Eko malah nekat membunuh. Prinsip bunuh duluan daripada mati konyol menjadi korban. Tamatlah riwayat Krisnanda Mega Pratama. Eko serta-merta merasa lega. Tangan Eko berlepotan darah Mega. Bukti nyawa putra sulungnya tak lagi berharga. Mampus. Selanjutnya, Eko dan Udin menyingkirkan jenazah Mega.
Rabu dini hari, Eko dan Udin masih sibuk mencari lokasi untuk membuang si Mati. Mereka berjalan sejauh kira-kira 700 meter dari rumah sampai tibalah di tepi sungai Keyang. Untuk menyulitkan kerja polisi, Eko memang sengaja membuang semua barang bukti. Belum lagi, bisa-bisanya Eko merekayasa Mega seolah-olah mati bunuh diri. Apakah Eko akan berhasil nanti? Tetap bersama Rajapati. Ceritanya berlanjut usai jeda berikut ini. Kabar temuan mayat Krisnanda Mega Pratama menggemparkan segenap warga desa. Seorang anak mantan kepala desa ditemukan bersimbah darah jenazahnya. Lantas siapakah pelakunya? Tim penyidik Polres Ponorogo tergopoh bekerja. Seturut sejumlah saksi-saksi dimintai keterangannya. Adapun identitas jenazah sudah dikenali sebagai Krisnanda Mega Pratama. Penyebab kematian si mahasiswa jurusan Teknik Informatika disimpulkan otopsi akibat pendarahan hebat di rongga dada karena luka robek pada paru-parunya. Walau berbelit-belit selama interogasi, tim penyidik akhirnya mendapatkan alat bukti untuk menetapkan tersangka kasus Rajapati setelah polisi akhirnya mendapatkan pengakuan dari Eko Budianto sebagai terduga pelaku pembunuhan. Hingga Eko melaporkan pelaku kedua, yakni Amrun Nasruddin alias Udin yang ikut membantunya. Informasi yang sudah tersebar bahwa karena anak Anda nakal begitu. Nah, kalau anak nakal kan sudah umum begitu. Anak nakal pada umumnya. Nah, ini kok sampai Anda tega membunuh ini, apakah ada motif lain begitu, Pak Eko? Tidak ada. Karena saya juga saya terancam. Terancamnya bagaimana, Pak? Saya sering mau dibunuh. Oleh Mega Pratama. Anak saya sendiri. Ketika polisi menilai pembunuhan Mega tuntas terungkap kasusnya, tak disangka-sangka muncul kejutan berikutnya. Saat polisi melakukan rekonstruksi peristiwa di tempat kejadian perkara pembunuhan Mega, polisi menemukan sesosok mayat lagi. Peristiwanya bermula ketika polisi menggeledah kamar Mega Pratama. Penyidik melihat ada plesteran coran yang masih basah di lantai kamar. Oleh karena curiga, polisi langsung membongkarnya. Dan benar saja, pada kedalaman 1 meter, polisi menemukan sesosok jenazah wanita terbungkus tikar dengan santero badan ramai jejak luka. Lantas siapakah dia? Mengapa korban dikubur di kamar Mega? Apakah Eko Budianto juga pembunuhnya? Atau setidak-tidaknya Eko turut terlibat pula? Bila kasusnya diurai, dugaan polisi mengarah pada kasus pembunuhan berantai. Nama Eko Budianto menempati urutan pertama, diduga bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Mega Pratama serta korban wanita yang belum diketahui identitasnya. Polisi nyaris dibuat terlena bila mana jenazah kedua tidak ditemukan di kamar Mega. Lalu, apakah selesai begitu saja? Atau malah bakal ada korban ketiga, keempat, bahkan 5? Jangan berhenti ikuti ceritanya. Pastikan Anda menyaksikan episode Rajapati selanjutnya. Catat harinya, juga jam tayangnya.